Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akana min nikmatin wa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa bushra wa rahmatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhlaq na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ahtartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimas sholatal maktubata wa tu'addiz zakatal mafruḍata wa tasum Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpah nikmat Allah kita dipertemukan di hari ini di bulan Sya'ban ya. Tidak terasa, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi bulan Sya'ban kita dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ya. Amin Allahumma. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, teladan kehidupan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qauli Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita kelak diakui sebagai umat beliau mendapatkan syafaat darinya. Amin Allahumma. Amin. Salawat salam juga semoga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabatnya, juga umatnya hingga akhir zaman. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi sebelum kita melanjutkan syarah kalimatul ikhlas, saya ingin mengawali pertemuan kita hari ini dengan firman Allah SWT di surah yaitu Rotoha ya. Bisa dibuka ayat yang ke-11, mulai dari ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma maka tatkala ataha dia Musa mendatanginya, nudia dia diseru, ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku Rabbuka Tuhanmu, faklah maka lepaslah na'laika kedua terumpahmu, innaka sesungguhnya engkau bil wadil muqaddasi tuwa, engkau sedang berada di lembah yang suci yang bernama lembah Tuwa. Wa ana tartuka dan aku telah memilihmu, fastami maka dengarkanlah lima pada apa yang yuha diwahyukan kepadamu. Innani sesungguhnya aku anallahu aku adalah Allah. La ilaha illa anna tidak ada sesembahan kecuali aku, fa'budni maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat di dzikri untuk mengingat. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Musa alaihissalam ya, dia diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah sepulang dari negeri Madian. Jadi nanti kalau ibu-ibu membaca sejarah Nabi Musa ini, Nabi Musa itu dirawat oleh keluarga Fir'aun ya. Jadi oleh istrinya Fir'aun yang bernama Aisyah binti Mujahid ya, seorang wanita yang cantik yang dia bertauhid kepada Allah SWT. Loh kok bisa jadi istrinya Fir'aun? Ya karena Fir'aun jatuh cinta kan. Jadi Fir'aun itu mengadakan lomba ratu kecantikan dan yang menang itu Aisyah binti Mujahid. Tapi dia
berakidah tauhid. Dia mau menjadi istri Fir'aun dengan syarat dia tidak mau disentuh, tidak mau dikumpuli. Lah Fir'aun nggak apa-apa, aku jejer wis seneng. Nah gitu, jadi jejer aja itu udah seneng Fir'aun itu. Karena dia menikahi Aisyah binti Mujahid meskipun Aisyahnya tidak mau dikumpuli karena dia ingin punya istri yang cantik. Jejer aja seneng, melaku bareng wewe seneng. Nah itu sampai seperti itu. Ringkas kisah ya, setiap kali Fir'aun mau berkumpul dengan Aisyah binti Mujahid tidak bisa, karena Aisyah telah berdoa kepada Allah mohon supaya dia tidak bisa disentuh oleh Fir'aun, dan jika bukan dia akan kumpul tidak bisa. Dia mau kumpul tidak bisa, ya tahu nggak bisa maksudnya nggak usah dijelasin. Ya akhirnya kemudian tidak punya anak, tidak bisa punya. Nah, ketika Nabi Musa masih bayi, ibunda Nabi Musa mendapat izin dari Allah SWT karena Fir'aun mengeluarkan kebijakan yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir pada 1 tahun, dan pada tahun berikutnya dibebaskan, tahun berikutnya yang lagi bayi laki-laki lahir dibunuh karena Fir'aun takut akan mimpinya terwujud, yaitu terlahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang memulihkan kekuasaan. Kemudian ya, karena Nabi Musa terlahir pada tahun di mana setiap bayi yang laki lahir harus dibunuh. Nah, Allah menyembunyikan kehamilan di bunda Nabi Musa. Jadi hamil tapi tidak kelihatan hamil, ya. Hamil tapi tidak kelihatan hamil. Ada enggak? Ada ya, wanita yang hamil tapi tidak kelihatan hamil. Ya. Kecil gitu perutnya. Kan yang penting nanti kalau di luar jadi besar, ya kan? Malah kalau bisa begitu, daripada di perut besar sulit keluarnya, setelah keluar jadi kecil. Nah kemudian begitu Nabi Musa lahir, ibunda Nabi Musa mendapat ilham supaya menyusui Nabi Musa sebagaimana seorang ibu menyusui anaknya, dan tidak perlu khawatir. Tapi kalau takut nanti akan ketahuan Fir'aun dan para pasukannya itu, maka ibunda Nabi Musa diberi solusi supaya anaknya dibuang, tapi nanti dikembalikan lagi. Nah, dibuang tapi nanti dikembalikan lagi. Jadi kadang-kadang itu kita disuruh oleh Allah berbuat sesuatu yang kita tidak sukai untuk mendapat sesuatu yang disukai. Akhirnya ringkas kisah kemudian dihanyutkanlah ke sungai ini, diawasi oleh kakaknya yang perempuan kemana arah, yaitu kota yang berisi Nabi Musa yang masih bayi. Ternyata Allah mengarahkan itu ke pemandiannya keluarga Fir'aun, maka ditemukan oleh yaitu istrinya Fir'aun, Aisyah binti Mujahid. Dan Allah membuat setiap orang melihat Nabi Musa yang masih bayi itu senang. Masya Allah, senang ya. Sampai kemudian akhirnya Aisyah binti Mujahid jatuh cinta sama Nabi Musa yang masih bayi. Begitu Fir'aun lihat, Fir'aun curiga, jangan-jangan ini bayi yang nanti akan menggulingkan saya. Maka kemudian maunya kan disakiti ya. Kata Aisyah binti Mujahid, wong sampean ora iso gawe anak lho. Gampangane gitu, ora iso gawe aku anak. Kan langsung kelepek gitu, seorang suami digitukan oleh istrinya itu kan langsung iya, kelepek-kelepek itu kalau bahasanya tidak ada ya. Boy ini diangkat anak awal dhewe kan tinggi nyenengno. Nah, gitu. Akhirnya ya mau enggak mau dia terima. Tapi Fir'aun kan masih curiga, jangan-jangan ini bayi ajaib gitu kan. Akhirnya kemudian dilakukan tes, dites, dikasih roti sama dikasih api. Ketika sudah bisa berangkat itu Nabi Musa itu. Tapi yang menyusui Nabi Musa kan ibunya. Ya, karena apa? Dia tidak mau menetek kecuali sama ibunya itu. Ringkasnya kan gitu. Akhirnya ibunya mau menyusui, tapi disuruh ke istana tidak mau. Kalau mau anaknya ke sini. Nah, dia mendapat gaji dari istana, menyusui anaknya sendiri, gajinya dari istana. Lo kan enak. Nah, itu ibunya Nabi Musa. Ya. Nah, kemudian akhirnya setelah dites itu Nabi Musa tadinya mengarah ke roti.
Merah roti oleh Allah SWT belokkan ke api, lalu api itu dimakan sehingga Nabi Musa menjadi cacat lidahnya, akhirnya bicaranya tidak bisa jelas, celak kalau bahasa kita. Tumbuhlah kemudian Nabi Musa menjadi seorang remaja hingga pada usia 30 tahun. Ringkas kisah gitu. Pada usia 30 tahun kejadian Nabi Musa itu membela dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu adalah orang Bani Israel, yang satu orang Koptik Mesir. Nah kemudian Nabi Musa kan bela yang Bani Israel. Yang orang dari Mesir ini asli Mesir dipukul oleh Nabi Musa, mati. Sekali pukul kan mati. Akhirnya kemudian ya ada yang melapor ke Fir'aun. Akhirnya sidang dilakukan dan memutuskan Musa adalah DPO, daftar pencarian orang. Maka Musa harus ditangkap untuk dihukum. Nah kemudian ada seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, yang kemudian membocorkan hasil putusan itu kepada Nabi Musa. Jadi nyari Nabi Musa, ketemu Musa, kau harus pergi dari Mesir karena Fir'aun telah mengambil keputusan bahwa kamu harus ditangkap dan dihukum mati. Akhirnya kemudian Nabi Musa melarikan diri ke negeri Madian. 1 minggu perjalanan, 1 pekan dari Mesir ke Madian, 1 pekan. Lalu beristirahat di sebuah pohon, di bawah pohon dekat mata air. Nah pada saat itulah putrinya Nabi Syuaib sedang antri meminumkan gembalanya, menunggu para lelaki selesai. Bapak selesai. Nabi Musa itu melihat, kok ono wong wedok loro indah-indah kan. Akhirnya kemudian didatangi, ditanya, kamu itu siapa, kenapa kau berbuat ceritalah. Saya itu anak seorang yang sudah tua. Dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan 2 ini. Nah kok enggak diminum? Kami menunggu para lelaki itu selesai. Nabi Musa melihat, Masya Allah ini adabnya, akhlaknya si wanita ini luar biasa. Akhirnya kemudian timbullah rasa belas kasihan. Gimana saya bantu? Akhirnya kemudian Nabi Musa membantu mencarikan minum ternaknya, bukan nyerobot antrean. Nah ini juga akhlaknya Nabi Musa lagi, bukan nyerobot antrean para lelaki itu. Tidak. Tapi Nabi Musa itu mencarikan minum ternak itu di tempat lain. Ada batu besar diangkat Nabi Musa. Musa kan kuat orangnya. Batu besar diangkat, di bawahnya itu ada sumber air. Nah disitulah diminumkan ternaknya 2 gadis itu. Nah kemudian pulang lebih awal. Bapaknya Nabi Syuaib tanya, kok dengaran dong mulai gasih orang yang biasa ceritalah dia ya tentang seorang pemuda ditolong, wah wongnya apean tenan Pak, kuat begini gitu. Ditolong aku. Nah, terus kan Nabi Musa itu kan kelaparan. Nah, dia lapar, haus, 1 minggu nggak makan. Kita bayangin, lemes ya. Ini ada pertolongan. Akhirnya kemudian gadis itu diperintah oleh ayahnya Nabi Syuaib mengundang Nabi Musa ke bertemu dengan bapaknya karena bapaknya mau istilahnya menjamu lah, pengen kenal ya. Nah, akhirnya kemudian yaitu Nabi Musa yaitu pergi ke rumah 2 gadis itu. Nah, coba lihat apa kata Nabi Musa. Kamu di belakang ya, saya di depan. Nabi Musa nggak mau jalan di belakangnya 2 gadis itu. Ini belakang ya, saya di depan. Nah ini ada lagi. Ya, karena dia bukan mahram, bukan siapa, takut pikirannya macam-macam, ya kan? Nah kemudian dan nanti kalau misalnya kalau mau memberitahu jalannya kemana, cukup dilempar kerikil kanan kiri, nggak perlu pakai suara lurus mas, kiri mas, cukup dilempar aja. Akhirnya dia sampailah bertemu Nabi Syuaib. Dia ditanya oleh Nabi Syuaib, Nabi Musa cerita kalau dia berasal dari negeri Mesir, dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Syuaib mengatakan, aman di sini. Ini di luar wilayah kekuasaan Fir'aun. Yang berkata Mesir. Itu kan? Nah terus anaknya
itu cerita sama Nabi Syuaib. Pak piye nek kuwi diangkat dadi karyawane dhewe lah kon angon. Aku sing angon. Masya Allah Pak, akhlaknya bagus orangnya. Ya, dia itu sidik dan amanah. Orangnya itu amanah. Lho kok ngerti amanah lagi kenal wis ngomong amanah kok ngerti kowe. Lho masa sini toh Pak, saya itu enggak boleh berjalan di depan. Tadi suruh berjalan di belakang. Jadi dia kan bisa dipercaya itu. Oh gitu ya. Ini terus Pak tubuhnya kuat, wah karyawan nak ngeri-ngerian kan repot, perlu sehat, kuat kan gitu kan. Coba bisa tahu kamu. Lo kemarin tuh pas ngambilkan tadi pas ngambilkan minum itu bukan nyerobot loh Pak itu, tapi apa ngangkat batu besar, diangkat sendiri loh, di bawahnya ada air lah di situ jadi. Oh gitu ya. Iya, gitu. Orangnya itu akhlaknya, adabnya, Masya Allah. Akhirnya Nabi Syuaib menangkap putrinya tertarik. Nah, gitu kan? Kan gitu, kalau seorang wanita kan lagi seneng sama seseorang kan cerita terus ya kan? Iya enggak? Iya, sama saja laki-laki kan juga gitu. Sama bisa kan gitu kan? Nah, menceritakan, mesti memuji-muji, oh berarti dia ada rasa. Maka Nabi Syuaib langsung menangkap itu putrinya, ternyata punya rasa sama ini. Langsung kemudian Nabi Musa ditawarin, wis nangki ono anak wedok loro kirim sing endi sing mbok senengi. Nah itu tak nikahno ya. Nah, terus mas kawin apa kerja ning aku 10 tahun, nek mbok genepi 10 tahun ya ora apa-apa. Akhirnya kemudian terjadilah pernikahan dengan mas kawin kerja pada yaitu Nabi ya Syuaib selama 10 tahun, 30 tahun sebelum maka genaplah usia Nabi Musa 40 tahun, selesai bayar mahar. Maka Nabi Musa kembali ke Mesir. Nah, ketika kembali ke Mesir inilah di dalam perjalanan Nabi Musa itu tersesat di hutan di malam hari. Nah, inilah diceritakan oleh Allah. Ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Thaha ini. Ya, tapi kita mulai dari ayat yang ke-11. Jadi ketika Nabi Musa itu tersesat dengan keluarganya di malam hari di tengah hutan itu Nabi Musa melihat ada cahaya dari jauh. Wah, itu ada cahaya berarti ada api, di sana ada api unggun. Kalau ada api unggun berarti ada orang yang itu bisa kita tanya arah ke Mesir mana. Karena malam hari gelap. Nah, akhirnya dia bilang sama istrinya, kau tunggu di sini ya, saya tak datang ke saya itu. Insya Allah ada orangnya nanti saya bisa tanya, atau kalau tidak paling tidak saya dapat api dari sana. Kemudian itu nanti saya bawa ke sini, bisa kita buat api unggun sehingga bisa menghangatkan kita. Maka datanglah Nabi Musa ke tempat itu. Kemudian Allah ceritakan falamma ataha nudiya ya Musa. Falamma maka ketika yaitu Nabi Musa itu sampai ke tempat tersebut, ya. Jadi ai falamma atannara wa wajadaha naron baydon tataqadda fi syajaratin hadra'u wa nadahu rabbuhu ya Musa. Jadi maka tatkala Nabi Musa itu sampai yaitu ke tempat tersebut, yaitu api mendatangi, lalu mendapatinya padanya itu api yang bercahaya, lalu kemudian di mana itu ternyata pohon, jadi batang pohon yang bercahaya, ya. Maka kemudian terdengarlah dari balik cahaya itu suara, ya, yaitu Tuhannya. Dia dipanggil oleh Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala manggil, ya Musa, ya wahai Musa, ini ana rabbuka, sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Akhlakna ilaika. Maka Musa
lepas kedua terumpam. Jadi beliau Imam Ali As-Sumuni mengatakan, ya Musa, ini ana rabbuka allati ukallimuka fakla na'laini min qadamaika li ayatan lil adabi. Jadi Imam Ali As-Sumuni mengatakan, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu yang aku bicara dengan kamu ini. Jadi berbicara langsung. Maka lepaslah kedua terumpammu dari kedua kakimu itu sebagai bentuk riayatan lil adab, bahwa kamu punya adab. Masuk ya? Ya. Kenapa? Karena Nabi Musa menerima dan dilepas kedua terumpamnya. Innaka bil wadil muqaddas itu. Karena sesungguhnya engkau sedang berada di lembah. Fa innaka bil wadil mutahharul mubarakun sama tua. Jadi kau sedang berada di lembah yang suci, yang diberkahi, yang namanya lembah ini bernama Tua. Nah, jadi itu ya. Diperintah oleh Nabi Musa, oleh Allah, kenapa Nabi Musa disuruh melepas kedua terumpamnya? Karena lembah itu adalah lembah yang suci. Ya, lembah yang suci yang diberkahi, namanya Tuhan, lembah Tuhan. Nah, kemudian wa ana akhtaruka fasmi lima yuha. Ai istafaituka linubuwati. Aku pilih kamu sebagai seorang nabi, maka diangkat Nabi Musa menjadi nabi persis pada usia 40 tahun. Maka pastami dengarkan lima uhiya ilaika, dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Musa itu salah satu nabi yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah karena Allah bicara langsung. Tapi Rasulullah SAW lebih tinggi lagi karena Rasulullah SAW bicara langsungnya itu di Sidratul Muntaha, di langit ke-7. Kalau Nabi Musa kan di bumi, Rasulullah di langit ke-7, yang Jibril tidak bisa masuk, hanya Rasul yang bisa masuk. Ya. Nah, apa ibu-ibu yang disampaikan, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa? Ya, jadi beliau Imam Ar-Razi mengatakan begini, fihi nihayatul haibatu wal jalalatu fa ka'annaka qala laqad ja'aka amrun 'azimun sa'ilun fa ta'bud lahu wa ja'alhu la aklika wa qatiluka masrufan ilaihi. Jadi kalau menurut Imam Ar-Razi di dalam ayat ini ada nihayatul haibah wal jalalah, jadi pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi Musa alaihissalam, termasuk istimewa. Tidak setiap orang diajak bicara langsung. Sama dengan kalau misalnya ibu-ibu kita diajak bicara langsung oleh bosnya bos, ya kan? Biasanya pakai utusan aja, ini dipanggil langsung. Tidak. Allah SWT bicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa diajak bicara langsung. Ini kehormatan yang luar biasa. Nah, apa yang disampaikan, yang diwahyukan oleh Allah ini tauhid. Ya tidak nih. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, jadi pertama kali Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nanti jam 10 saya izin sebentar maghrib ya, karena harus ada yang saya telepon. Maksudnya terkait dengan hal supaya pondok besok bisa ditempati bulan Ramadan itu. Ini kita ditelepon jam 10. Mudah-mudahan nanti ini kurang 20 menit. Nah, kita lanjutkan. Innani sesungguhnya aku, jadi yang diwahyukan innani sesungguhnya aku, Anallahu, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah diriku. Nah, jadi tauhid. Jadi kalau kita bicara tentang tauhid ini sesuai dengan fitrah kita manusia. Seperti yang sudah ya Allah firmankan nanti di dalam surah Ar-Rum ayat 30. Jadi ketika Allah katakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li fadlillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun.
Jadi perintahnya kan ya Fa'akim wajhaka lidini hanifan. Jadi hadapkanlah wajahmu pada agama yang lurus. Fitratullah yang merupakan ciptaan Allah, agama lurus itu. Fitratullah tadi yang manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah itu. Nah, tauhid fitrahnya. Maka sesuai apa yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu adalah inti ajarannya tauhid. Kalau menyederhananya tauhid itu kan mentauhidkan Allah itu maksudnya adalah setiap ada apa-apa kita itu ke Allah gitu loh. Bukan ke yang lainnya. Maka berharap itu hanya kepada Allah. Jangan berharap kepada suami, kecewa dengan. Kok berharap sama suami, saya berharap suami saya belikan baju, udah bakal nggak ada duit. Iya kan? Kena COVID. Maksudnya gara-gara COVID kemudian dia nggak bisa kerja karena pabriknya ditutup. Bisa gitu sekarang. Tapi ini mau dari pandemi ke endemi, ini mau diambil kebijakan. Artinya kalau sudah endemi itu adalah seperti flu biasa. Sehingga nggak perlu vaksin, nggak perlu dicolok-colok. Masa mau dicolok itu kan jualan apa namanya nggak tahu itu. Nah ya, jadi intinya ketika kita lihat tauhid itu apa Ustaz? Pokoknya ada apa-apa itu ke Allah gitu. Ada ini ke Allah, ya Allah. Bahkan sampai perkara kecil, misalnya sendal jenengan itu putus talinya, itu ngadunya ke Allah. Ya Allah, ini kalau sendal kula kok pedot nih legas pundi. Nah gitu. Akhirnya ada orang dengar, ya Allah sakit, digerakkan hatinya oleh Allah. Enggak kok kula bantu, niki enten tukang sul sepatu ini dandani. Nah ini kanca kula niku gampil mengke. Ini aku nang duit ya Mas iki pas minta duitku blonjo mau ya. Mumpun gampil. Jadi sambatnya itu ke Allah, ya Allah gitu kan. Ada orang dengar, kemudian menggerakkan hatinya Allah, lalu dia menolong kita. Nah gitu. Karena kan hadisnya gitu. Fa izza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sama Allah. Fa izza sa'alta fas'alin billah. Dan jika kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Sampai masalah apa saja, semua masalah. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ibu kita mau apa, benahin apa yang rusak, minta kepada Allah. Lalu datang kepada orang yang ahli agar Allah menggerakkan, melapangkan, meluangkan waktu orang yang ahli hingga bisa membantu kita. Nah itu nanti Allah yang maka lihatlah setiap apa yang ada itu adalah tangan-tangan Allah SWT. Pasukan Allah menolong kita. Jadi semuanya Allah nanti. Nah jadi intinya itu fakiru ilallah, kayak bahasanya Nabi Ibrahim itu fakiru ilallah, maka larilah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita berharap kepada selain Allah pasti kecewa. Jangan berharap kepada anak, berharap anak saya nanti bisa gini, dia suka nulis Quran, kecewa bisa tidak. Saya senangannya main HP. Nah maka berharaplah kepada Allah. Maka kadang-kadang kita itu kan begini ya. Saya sendiri juga masih belum bisa mengamalkan. Dan kita tuh melihat anak kita makan sama kita itu langsung kenapa enggak misalnya kita lihat dengan pandangan kasih sayang. Ya kan? Hidungake dilihat loh. Lihat Allah. Ini anak saya. Saya kadang mengadu tentang persoalan itu pada guru saya. Terus saya pun jawab, Pak Begio nomaya ini. Sabar. Mengerti. Gak ada saatnya. Maka misalnya ada seorang guru ngajarin gini. Ketika kita ini, maka ketika kita melihat anak kita itu doakan. Misalnya anaknya suka main game ini, ya Allah, pandanglah dengan rahmatmu, jangan kau pandang dengan murkamu.
daripada kita marah. Iya enggak? Oh, ini cocok jadi apa kowe? Wandangane angel anae watu lho, berarti jenengan dhewe watu nanti. Misalnya gitu. Memang belum sabar. Semua ada saatnya. Jadi terus gitu. Akhirnya kan itu mungkin yang membuat kita bertambah dekat kepada Allah. Ya kan? Nah, jadi butuh sabar. Enggak gampang mendidik anak itu. Apalagi mendidik adab, akhlak. Dia harus contoh, ngasih contoh orang tua. Jadi kembalikan kepada Allah. Karena dia perjalanannya masih panjang. Kita nggak tahu saat ini dia begitu, nanti bisa menjadi ulama besar, kita nggak tahu. Maka doa yang perlu, kalau itu sabar doa. Atau kalau harus keluar kalimat mukul-mukul gue tajio ulama gue oleh bojo ustadzah itu sing iso ngandani kowe. Nah, ngono misalnya kan gitu misalnya. Lebih baik mendoakan gitu kan daripada kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada siapa saja. Nah, jadi maka Allah dalam tinggal fatidas tanah pasailah. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib rahimahullah, beliau mengatakan ini ketika menafsirkan bahwa semuanya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita itu kan ada terkait dengan keahlian, ada non keahlian. Misalnya keahlian adalah keterampilan. Misalnya benahi mobil, dandani rumah, bangun rumah, itu kan keterampilan yang bersifat sains dan teknologi. Orang bisa minta tolong kepada orang tua. Itu makhluk bocor sedaya itu dengan sakit dan dosi di nopo. Nah, itu boleh langsung. Tetapi beliau kalau sahabat Ali bin Abi Thalib ke Allah dulu, baru datang ke orang itu. Jadi ke Allah dulu, fa'istatana, fa'asalilah, fa'istatana, fa'asain bila. Kalau mau minta sama Allah, minta tolong kepada Allah. Semua gitu. Jadi ke Allah dulu, baru ke nah itu tauhid itu. Sehingga selalu menyertakan Allah SWT di setiap saat dan tempat untuk sesuatu apapun ibaratnya. Nah, yang kedua adalah kebutuhan yang yaitu non keterampilan. Maksudnya terkait dengan masalah kita urusan rezeki, kesehatan, kesehatan dalam artian ini hakikat kesehatan dari Allah SWT. Faidan mari itu bahwa yasbin. Jadi kalau aku sakit maka dia Allah yang menyembuhkan, Maha Penyembuh. Rasul mengatakan di kulidain dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan itu benar. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Rasul masa salah mengatakan. Sekarang ibu sakit apa? Saya punya teman, ini sakit saya tidak ada obatnya. Apa penyakitnya? Gula. Terus gula insulin kan obatnya. Siapa bilang? Nah, kemarin saya ikut kuliah kesehatan. Jadi 4 semester kedokteran ditempuh 2 hari. Kuliah. Katanya saya punya murid ngaji kan. Beliau alhamdulillah sembuh dari diabetes karena memakai semuanya dari Allah SWT. Hasilnya itu dengan sistem cara hidup sehat. Jadi cara hidup sehat. Kemudian saya jadi Ustaz mau ikut kuliah angkatan ke-8. Siap karena nikmat ba'dal iman itu nikmat sehat. Nikmat terbesar setelah iman itu nikmat afiat. Afiat itu sehat secara psikis dan secara fisik. Nah, jadi Allah itu sudah menciptakan tubuh kita itu. Tubuh kita itu sistemik betul dan maha sempurna Allah itu. Kalau kita mengikuti aturan Allah makan sehat, buktinya siapa? Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah sakit di dalam hidupnya kecuali di akhir hidupnya karena diracun, efek racun, ya, diracun oleh orang Yahudi. Rasul nggak pernah sakit. Padahal kita lihat kegiatan Rasul juga beliau. Kenapa? Karena mengikuti apa yang diperintah oleh Allah di dalam mengelola tubuh, tidak sembarang dimakan, ya kan? Yang dimakan yang halal lagi baik. Kemudian Rasul memberikan konsep berhenti makan sebelum kenyang dan makan setelah lapar.
Loh kita enggak. Iya kan? Sebetulnya sumber penyakit itu perut. Perut itu apa? Lambung. Coba kalau ibu sakit mah dikasih obat apa? Roma, obat macam-macam. Itu bukannya mengobati, itu merusak. Kok bisa Ustaz? Iya, asam lambung mau dinetralkan. Padahal asam lambung dibutuhkan untuk sistem pencernaan, ya, makanan, untuk memecah protein, untuk memecah yaitu semua zat-zat di dalam tubuh yang kita makan itu butuh asam lambung. Asam lambung waktu dinetralkan malah rusak. Jadi harus, kalau nggak ada asam lambung, ibu makan daging itu nggak bisa diterima. Makan tempe, proteinnya nggak bisa dipecah. Kalau nggak bisa dipecah, artinya tidak bisa dibawa oleh darah keluar jadi feses, gitu kan? Akhirnya sel tubuh kita itu tidak mendapat makanan yang cukup. Padahal sel tubuh kita itu jumlahnya 60 sampai 100 triliun. Itu butuh makan semua itu. Jadi intinya itu sel butuh makan. Karenanya hati-hati ibu, jangan pengen jadi kulitnya putih. Sekarang kan banyak wanita itu suntik, dan kulitnya putih, pemutih itu di wajah atau apa, itu dipastikan kena kanker. Pasti kena kanker. Jadi ada satu perusahaan ini perusahaan swalayan 90% karyawannya itu kena kanker. Karena dia ingin tampil wajahnya kinclong, namanya glowing, ya, kemudian putih. Akhirnya kemudian bisa pakai sistem apa itu, disuntikkan, sekarang ada itu bertahan sekian lama, tapi itu dipastikan akan kena kanker. Terus gimana Ustaz supaya yang mengerut jadi kenceng? Harus selnya dikasih makan. Maka kemudian dikeluarkan ada produk kosmetik itu memberi makan sel kulit yang dari mengerut jadi kencang lagi. Masa ada saja, tapi agak mahal rumah. Jadi ketika dioles itu ngasih makan sel. Itu. Ada ditemukan. Jadi ngasih makan sel itu sehingga yang jadi mengerut jadi kencang, jadi seger lagi, gitu loh. Ya kan? Jadi tampak 10 tahun lebih muda. Wah, gitu kan? Ibu diniatkan untuk menyenangkan suaminya, berpahala itu. Ya kan? Nah, kemudian warna kulitnya jangan dirubah, karena warna kulit pemberian Allah itu yang terbaik. Ada pasien itu nih, laki-laki itu, ya betul, kulitnya putih, dia pengen hitam. Saya pengen kulitnya hitam. Kenapa? Kelihatan maco, keren gitu katanya. Atau dikatakan eksotis dari ini enggak ridho dengan pemberian Allah Ta'ala gitu. Jadi enggak gitu. Karena sudah pigmen itu jangan dirubah. Karena kalau dia dirubah, maka dia akan merusak sel tubuh, maka terjadi kanker. Nah, jadi Allah sudah ciptakan kita itu kemahasempurnaan Allah terdapat dalam ban, itu menggambarkan tauhid. Nanti ujungnya itu. Jadi kalau jenengan belajar ilmu kesehatan atau struktur tubuh kita, ya bagaimana DNA, bagaimana itu masya Allah ya. Disitulah Allah tempelkan bukti-bukti kekuasaannya, kesempurnaannya. Nah, jadi kuncinya itu bagaimana ya seluruh sel tubuh kita itu mendapat asupan makanan. Nah, lewatnya makanan masuk ke dalam mulut kemudian diolah di lambung, kan gitu. Maka lambungnya harus terjaga. Di sini kenapa diantaranya Allah mensyariatkan puasa. Puasa itu adalah untuk memperbaiki lambung. Kecuali bagi orang yang dia sudah kena gula sangat tinggi kemudian ini, maka pada kondisi itu dia tidak kuat puasa, dia bisa semaput itu. Maka harus konsultasi sama dokter. Nah, maka mekanisme yang sistem pengobatan yang
sesuai dengan fitrah Allah ciptakan itu adalah harus mulai dari hulunya, yaitu harus mulai dari lambungnya itu, karena sudah kita rusak. Nah, subhanallah. Jadi misalnya satu contoh, ini kekuasaan Allah ya. Kalau kita kembali kepada Allah, ibu tahu pisang kepok? Itu jenisnya pisang apa sih? Kepok pipit ya, apa yang kuning atau apa yang itu. Nah, itu ternyata ada padinya. Dia tidak bisa dibuat selai pisang. Kalau jenengan buat selai dia akan hancur, gemuk, karena dia ada padinya. Yang padi itu adalah untuk melapisi lambung. Nah, oleh karena itu kenapa bayi yang baru lahir, orang tua kita dulu itu didulang sama pisang kepok, itu bukan pisang yang lain. Jenengan lihat tuh, ya kan, pisang kepok yang sudah matang itu alon-alon sampai halus, kemudian dilumatkan, dijeretkan. Anak bayi itu lambungnya itu belum kuat, dan itu ternyata melapisi lambung. Saya mikir kadang, terus di sini itu ngendi ilmu ini. Loh, kalau di desa begitu, ya kan? Di desa makanan yang atau degan itu, degan kan, cek anus degan ini maksudnya dicabai, boleh makan macam-macam. Terus tajin, nah, jangan tanya, itu adalah apa? Itu dari kulitnya, yaitu beras, ya kan? Beras yang itu mengandung luar biasa itu. Karenanya sekarang kemudian orang-orang Yahudi kan kembali kepada alam. Karena berasnya harus beras yang organik namanya, ya kan? Karena kemudian ini sudah diproduk, namanya ada beras karnus, beras dari dedek itu. Kok dedek itu kok jenengan dulu kayak orang desa ya. Mbok ya, padi katul ya. Katul dijenang, jenang katul, iso-iso sarapannya jenang katul. Ternyata itu justru yang terbaik. Gak enak enggak? Semakin gak enak makanan itu semakin sehat. Semakin enak semakin gak sehat. Itu makanan. Jenengan makannya pakai margarin, goreng margarin, itu merusak lambung. Karena dia minyak yang tidak bisa dipecah oleh lambung, akhirnya terbawa darah, akhirnya kena plak yang yaitu saluran darahnya itu, akhirnya kemudian stroke. Habis itu karena minyak itu tidak bisa diurai oleh lambung. Tidak bisa. Jangan, kalau nggak percaya jangan buat percobaan. HCl kasih minyak, HCl nih kasih minyak. Nah, masih ingat dong pelajaran SMA? Ya, mesti kan nanti ada HCl itu kan larutan asam, ya kan? Nah, itu coba itu kasih minyak itu, bisa nggak minyaknya pecah? Nggak bisa. Nah, sementara dia terbawa oleh darah, maka kemudian menggumpal di daerah-daerah tertentu, akhirnya terjadilah namanya plak, penyempitan pembuluh darah, kemudian kena stroke. Itu akibat lambung. Primer apalagi itu, primer itu merusak. Terus gimana Ustaz? Ya jangan makan primer. Kalau pengen sehat, kalau misalnya makan nanti harus ada antioksidannya. Tapi makan yang minumannya harus gitu kan untuk menetralisir. Itu. Nah, itu memang sudah disitakan oleh Allah sistem yang dua. Tadi itu mau berangkat ke sini, tetangga saya keluar dari rumah, dibopong gitu. Kenapa Pak? Asam urat, tidak bisa jalan. Kelihatan matanya pucat, itu susah teman-teman, sakit itu saya. Bisa disembuhkan asalkan mau mengikuti. Nah, ada pula. Bisa ya? Bisa, nanti kita ngobrol. Habis kuliah, kan harus disodorkan, ya kan? Habis kuliah, karena perintahnya jalankan. Karena ini cara cerdas untuk sehat.
Jadi harus dididik umat itu supaya hidupnya sehat. Jangan setiap makanan dimakan. Batu dimakan, pasir dimakan, besi dimakan, semen dimakan, ya rusak tuh lambungnya. Maksudnya gimana Ustaz? Korupsi? Coba itu bangun jalan, dikurangi speknya dikurangi, bene baline akeh. Ya, semennya dikurangi, besine dikurangi, aspalnya dikurangi, ya wes mlaku weteng, akhirnya lambungnya hancur. Itu pengaruh Ustaz? Ya pengaruh. Dipikir nggak pengaruh itu. Ya. Mau alam bisa. Jadi, nah, jadi sementara gitu, ibu-ibu saya izin telepon sebentar, ya. Nah ini tak, ini harus. Gitu. Ustaz ya gitu. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa beliau besok Ramadan mau menempati pondok gitu ya. Jadi Ustaz Ainul Yakin ini saat ini sedang membangun pondok Tahfidul Quran di daerah Ujang Gading. Kalau kita lewat pipa, film yang ke kiri, terus nanti ada sungai dan jembatan. Itu sebelahnya jembatan ada gedung yang mau dibangun, sudah dibangun, sudah hampir selesai. Itu insya Allah asuhannya Ustaz Ainul Yakin. Ini saya tawarkan kepada kita, karena ketika kita ikut menitipkan berapapun itu harta yang kita miliki untuk membangun pondok tahfidz Quran, dan di situ dididik anak-anak para penghafal Quran, insya Allah itu adalah jariah yang tidak akan pernah habisnya. Jadi saya belum koordinasi sih dengan tapi insya Allah saya tawarkan untuk ibu-ibu, ini kota infak kita hari ini kita titipkan Ustaz. Ibu-ibu setuju? Karena masih sangat membutuhkan banyak dana. Jadi monggo misalnya mau diputar lagi, silahkan infak terbaik ibu-ibu. Semoga menjadi jariah bagi kita semua yang kelak akan memberikan pertolongan kita di yaumil akhir, insya Allah seperti itu. Kita putar lagi ya ibu sambil menunggu Ustaz, monggo. Bismillah, semoga Allah menerima apa yang kita jariahkan.
Alhamdulillah Ustaz, ini tadi barusan kami sampaikan pada ibu-ibu bahwa hasil kotak infak yang hari ini kajian, insya Allah nanti mau titip berapapun hasilnya untuk pondoknya Ustaz Ibu Cambiadi. Bismillah. Insya Allah Ramadan di tempat itu. Ini tadi pembicaraan apa harus ada saya tanda tangani, nggak usah kirim aja rekening Ustaz, nanti langsung kita transfer hari. Masya Allah, berkahnya dari doa ibu-ibu. Jadi untuk menyelesaikan pelakon aula, karena aula itu ya alhamdulillah kemarin sudah kita fungsikan, ada jamaah dari Atauke itu minta pengajian di situ sekitar 70 orang ibu-ibu itu minta ngaji di pondok, kita pengajian di pondok. Nah nanti kalau misalnya ibu-ibu berkunjung ke sana mau pengajian di sana bisa, karena itu adalah santri putri ya, khusus putri. Nah nanti kalau misalnya mau melihat, karena di situ pemandangannya yang kemarin ada jamaah yang datang ini kayak di Niagara Ustaz, Amerika gini gitu, karena ada bendungannya, dimana ada bendungan, ada ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar ya, ini tak ini harus dilanjutkan. Jadi ibu-ibu yang berahmati Allah, karenanya kalau kita bicara tentang tauhid itu, sesungguhnya setiap apa yang Allah ciptakan itu menggambarkan ketauhidan. Jadi maksudnya seperti ini misalnya, dia sesuatu yang sifatnya sistemik, yang itu diatur oleh zat yang maha tunggal. Kalau tidak, pasti akan terjadi benturan. Kalau misalnya ibu perhatikan tuh alam semesta ya, alam semesta. Kita lihat alam semesta itu, matahari bergerak, kemudian bumi, planet-planet lain, lalu ada namanya galaksi yang itu jumlahnya miliaran itu, dia teratur. Itu berarti ada pengaturan. Dan tubuh kita itu juga gitu. Jadi Allah juga ciptakan sistem di dalam tubuh kita itu. Ketika misalnya ibu keringetan, ya, itu menggambarkan adalah untuk perlindungan kulit kita, ya, berarti pembakaran lemak, ya. Kemudian karenanya apa? Kalau kita misalnya berkeringat harus senang. Alhamdulillah, ini berarti normal, ya kan? Ya, berarti kulitnya akan terlindungi. Kemudian penyakit juga keluar lewat keringat itu. Nah, bedanya keringat kita dengan keringat Rasul. Kalau keringat Rasul itu wangi. Kalau keringat kita mohon maaf. Ya. Jadi ada sebagian orang diuji oleh Allah dengan keringatnya yang tidak sedap. Maka ibu-ibu yang penting dihilangkan baunya. Ya, jangan pakai wangi kalau keluar rumah. Kalau di rumah silakan. Ya, nanti tanya suaminya, Pak, gimana jeneng minyak wangi kok? Nah, gitu kan. Jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sistem tubuh kita menggambarkan
ya kalimat tauhid sesungguhnya. Ya, maka kalau kita atur sistem tubuh ini mengikuti aturan Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah memberikan cara makan, kan gitu kan? Kemudian kenapa Rasulullah itu makan pakai tangan? Kemudian beliau itu, yaitu ketika setelah makan kita disuruh apa? Dilatih tangan, terus ada disedot sedikit, karena ternyata hikmahnya itu ada masuk ke dalam lambung akan mempengaruhi lambung kita, memudahkan sistem pencernaan karena ada enzimnya. Nah itu yang membantu. Nah di situ ada hikmahnya itu, ya. Itu nggak bisa, karena kalau misalnya sebelum dicuci tadi itu dikelamuti sih, tapi ya jangan ekspresi, ya. Dan makan pakai tangan lebih sehat daripada pakai sendok, gitu kan? Apalagi kalau ibu makan berdua dengan suaminya, sepiring berdua, embul rebutan tahu. Itu menurut hasil penelitian enzimnya lebih bagus lagi, gitu kan? Kalau rebutan tahu kan akhirnya kan cekal-cekalan, ya kan? Nah, jadi itu bertemu enzimnya kan, wah nggak bisa. Jadi itu adalah gambaran tentang yaitu bagaimana tauhid itu sesungguhnya apa? Pesan itu telah ditempelkan oleh Allah pada ciptaannya itu. Kalau kita mau merenung, mau berpikir, maka pentingnya ilmu, ya. Nah, kemudian ibu yang dirahmati Allah, beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan sabda Rasul tentang kaitan tauhid dengan amal soleh, bahwa Rasul mengatakan gini: "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an, wa tuqimus sholata, wa tutuz zakata, wa tusall watasilur rahimah." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kemudian kau dirikan sholat, kau bayar zakat, kau berbagi hubungan ke keluarga. Itu artinya tauhid itu harus menuju pada amal soleh. Jadi nggak cukup orang misalnya katakan dia harus mendirikan sholat karena itu perintah dari Allah, ya. Kemudian dia harus mengeluarkan zakat karena itu untuk membersihkan harta, yaitu dari perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian memperbaiki hubungan keluarga, silaturahmi, ya, karena itu akan melanjutkan umur dan melapangkan rezeki. Tadi ya. Jadi karenanya yang namanya tauhid itu nanti wujudnya di dalam kehidupan itu adalah amal soleh. Landasannya tauhid itu. Maka ada seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang jika aku amalkan maka aku akan masuk surga." Jadi ternyata untuk masuk surga itu tidak cukup hanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia harus ada amalannya. Amalan itu diibaratkan gigi-gigi kunci. Memang miftahul jannah la ilaha illallah. Kemarin sudah kita bahas ya. Tapi ingat, yang namanya kunci itu kan punya gigi. Tidak ada ceritanya kunci udah ada giginya. Sampai kunci apa namanya HP itu ada giginya. Itu nenek-nenek itu. Ini kan gitu kan? Ya, itu kan giginya. Kadang disuruh masukkan nomor gini. Itu kan giginya. Ya, tergantung kadang-kadang sidik jari. Itu suaranya ibu, bukan suaranya orang lain. Suara orang lain tidak mau. Nah, itu karena setiap orang punya suara yang berbeda. Ya. Nah, Rasul menyatakan, kemudian Rasul menjawab, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah, jangan kau syirik. Nah, tahu deh. Kemudian wadukin sholat, amal solehnya tegakkan sholat. Al-maktubata yang diwajibkan. Sholat 5 waktu. Waktu anjis zakat, mafrudota, tunaikan zakat yang diwajibkan. Watasumu Ramadan, dan puasalah di bulan Ramadan. Jadi ada kaitan, ya, bahwa amal soleh dengan tauhid dengan amal soleh sebagai kunci untuk masuk surga. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu
Ibu ada waktu seperempat jam untuk pertanyaan ya, tanya jawab. Kita kan sampai jam 10.15 insya Allah. Oke. Monggo di ada, kalau nggak ada nggak usah dipaksa ya. Jadi tidak wajib bertanya, tapi kalau ada pertanyaan. Bingung Ustaz mau tanya apa? Ya sudah, nggak usah tanya. Ada Bu? Oh ya, pertanyaan singkat ya. Jadi begini memang kan kalau di dalam Al-Quran kapan mulai masuk makanan itu setelah dia sempurna penyusuan. Jadi maka dia makanan pokoknya itu adalah ASI. Nah itu sampai berapa? Maksudnya usia 2 tahun. Nah gitu kan. Jadi misalnya ibu sebenarnya hampir tidak ada wanita yang tidak bisa mengeluarkan ASI asalkan dia tahu cara merawatnya dan cara gini kan. Kemudian makanan apa yang bisa memproduksi ASI lebih banyak itu. Jadi makan ASI saja juga cukup. Orang bayi itu sampai usia 2 tahun misalnya ya, karena di Quran dikatakan 2 tahun sempurnanya penyusuan. Itu dia tidak masuk dalam perutnya kamu kecuali ASI, sehat bisa itu. Nah setelah 2 tahun kemudian mulai masuk makanan yang tadi itu. Nah yang lembek-lembek kan gitu. Nah di alam ini ternyata Allah ciptakan di antara makanan yang bisa cukup kompatibel dengan lambungnya bayi tadi itu pisang, tapi tidak semua jenis pisang. Nah itu juga sampai sekarang kok bisa ya, tidak semua jenis pisang. Nah pisangnya itu pisang kepok itu tadi itu. Kalau bahasa orang Jawa, pisang pipit itu Ambon, beda memang. Jadi patinya itu beda, patinya itu tadi. Yang untuk melapisi lambung itu beda. Mungkin sekarang memang bisa dicerna, tapi pelapisan ke lambung terutama itu. Nah itu berbeda. Masya Allah itu memang Allah ciptakan setiap itu punya khasiat masing-masing. Karenanya kenapa perintahnya itu di Quran itu? Kalau musim buah ini makan buah itu. Sekarang musim buah apa? Makan itu buah. Nah makan gitu ya. Buah ini makan gitu kan. Tapi kemudian 200.000 kan jangan berlebihan. Ada kan ini. Jadi maksud saya, nah sekarang memang bisa dikonsulkan dengan dokter. Tapi kadang-kadang ini maksudnya ada semakin kalau yang bersifat alami hampir kompatibel kepada perut kita itu adalah nanti sesuai dengan kondisi bayi ketika bayi, maka dia harus makanan yang lembek-lembek karena lambungnya baru belajar mengolahan gitu. Karena kalau itu lambung itu sampai luka itu kan bahaya ya. Allah alhamdulillah. Jadi kalau dilihat dari usianya di Quran itu manusia setelah 2 tahun. Kalau misalnya sebelum 2 tahun bagaimana Ustaz? Maka harus tanya ke dokter. Nah, jadi ada yang disebut dengan usia emas untuk ASI yaitu 7 bulan, 6 bulan sampai 7 bulan. Maka jangan kasih yang lain kecuali ASI. Kalau misalnya enggak keluar ASInya, cari ibu yang keluar ASInya. Nah, gitu. Maka kenapa Rasulullah SAW orang-orang dulu kan gitu, ya itu dicarikan ibu susu atau beli ASI. Ada orang jualan ASI sekarang, ada. Karena sebagian wanita itu kelebihan ASI. Jadi yang punya akhirnya apa? Yang satu dia punya anak 1, nyusui hanya 1 yang sini itu padahal begitu ini berikan pada anaknya ini produksi. Biasanya matang-matang itu. Maka kenapa ada 2 itu? Karena dia bisa menyusui 2 bayi. Yang 1 bayinya dia, yang 1 bayinya orang lain, atau dia punya anak kembar misalnya. Produknya itu apalagi kalau anaknya laki-laki, produk ASInya 2 kali lipat kalau anaknya perempuan. Dan akhirnya sebagian orang kemudian dimasukkan freezer. Ibu-ibu yang wanita karir itu, dia kan kantor, bagaimana? Akhirnya disimpan di freezer. Kemudian nanti kalau waktunya harus diminum diangetin. Cuma kehangatannya tidak bisa seperti keluar langsung dari ibunya. Dan satu yang tidak bisa
didapat oleh anak yang adalah kasih sayang. Ketika ibunya itu menyusuinya, sebenarnya sedang menyalurkan, yaitu watak karakter ibu itu pada si anak itu. Jadi pikiran wanita 2 tahun itu hanya suruh mikir anaknya. Maka perhatiannya hanya pada anaknya 2 tahun. Maka ketika 2 tahun seorang wanita betul-betul fokus menyusui anaknya itu nanti akan tumbuh lebih sempurna dari sisi psikis, karena dapat tumpahan kasih sayang dari ibunya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ada usia emas istilahnya, yang jangan kemasukan yang lain kecuali ASI. Kalau misalnya ini ya, cari nanti solusi yang lebih baik, ya bisa konsultasi ke dokter. Allah. Terus terakhir yang kedua itu pertanyaan. Jika kita dalam kandungan, takdir rezeki mati kan sudah ditulis, kan umur. Nah kalau kita menjalin silaturahmi ke saudara-saudara kita kan dipanggilkan umur, kan takdirnya sudah tahu umur itu Jadi begini pemahamannya. Hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang menjelaskan bahwa ketika janin itu berusia 120 hari, yaitu 4 bulan, namanya ngapati. Ya, itu Allah kirim malaikat untuk menuliskan, yaitu termasuk rezekinya, kemudian kapan dia meninggal, betapanya semua. Nah, sementara ada hadis perintah untuk silaturahmi, di mana Rasul menjelaskan orang yang suka silaturahmi itu dapat memanjangkan umur dan melapangkan rezeki. Jadi ketika Allah perintah kita untuk silaturahmi, apakah setiap orang kemudian mengerjakan silaturahmi? Tidak. Kenapa? Padahal sudah dimotivasi itu. Kenapa? Ya Ustaz males saja kadang. Aku tuh jengkel tak. Mau gini. Kamu silaturahmi sorry saja. Itu orang KWE dengan aku. Kamu bukan rono. Gitu kan misalnya ya. Kan bisa gitu. Nah ternyata kan tadi itu bicara tentang ilmu Allah. Yang ada satunya itu ditulis lagi. Itu ilmu Allah. Jadi Allah itu sudah tahu hambanya ini nanti itu silaturahmi atau tidak. Siapa yang suka silaturahmi, siapa yang tidak, sudah diketahui oleh Allah. Jadi penulisan usia misalnya 70 tahun itu sudah plus karena dia silaturahmi itu. Jadi nggak ada pertentangan. Tapi ketika orang silaturahmi ini, dia bukan karena tahu, ya aku nih baru kudu silaturahmi nih, tulisannya lapul makhluk, ya, makhluknya nak kamu umurku reso sampai 70, nggak begitu kan? Tapi karena dia tahu ini perintah, ini nasihat, perintahnya meskipun tidak sampai wajib untuk berkunjung, tapi ini adalah dorongan motivasi dari Rasul. Nah, sehingga ya umur yang tadi ditulis oleh malaikat atas perintah Allah ketika janin berusia 120 hari itu adalah sudah termasuk ya apa yang dilakukan dengan baik, termasuk dari ini. Nah itu karena bicara tentang ilmu Allah, pengetahuan Allah. Sedangkan kita silaturahmi itu bicara tentang syariat perintah. Nah jadi dari sini maka ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, yang harus kita bisa bedakan yaitu antara akidah dan syariat. Akidah itu untuk diyakini, syariat itu untuk dijalankan. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap orang sudah ditentukan oleh Allah usianya. Karena yang namanya berubah tidak bisa menghentikan kematian. Hanya kita berharap usia kita 70 tahun itu nek iso ki aja tau loro. Ning sing bener ora kaya Fir'aun. Kan ada juga yang enggak dikasih sakit itu dalam rangka diistidraj. Disesatkan oleh Allah.
Orang-orang kafir itu. Fir'aun nggak pernah sakit, sekali sakit langsung mati. Itu namanya. Tapi itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beda dengan Rasulullah tidak sakit, ya, hampir tidak pernah sakit di dalam kecuali di masa-masa akhir hidupnya. Itu karena Rasul menjadi teladan kehidupan kita di dalam apa? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Bukan hanya Rasul, para sahabat. Ada satu riwayat, ibu-ibu. Rasulullah itu kan kirim surat pada Raja Mesir, Muqawqis namanya, Raja Muqawqis, mendakwai Raja Mesir. Raja Mesir tidak masuk Islam, tapi menyikapi dengan baik dakwah Rasul. Kemudian memberi hadiah kepada Rasul beberapa. Salah satunya dikasih hadiah dokter. Rasul itu mendapat hadiah dokter. Di samping dan hadiah-hadiah yang lain. Dokter itu orangnya orang Nasrani dari suku Koptik. Dapat hadiah dokter. Kemudian oleh Rasulullah SAW, dokter ini diangkat menjadi dokter negara. Jadi dia seluruh rakyatnya Rasul itu kalau sakit berobat ke dokter itu gratis, tidak dipungut biaya. Dari kedokteran. Karenanya salah satu hal yang di hal fardu kifayah yang harus diperhatikan itu adalah dokter. Jadi dokter. Ya. Kenapa? Karena guru kaum muslim itu banyak yang tidak tahu, dokternya kebanyakan non muslim. Akhirnya banyak kasus pemimpin muslim itu banyak yang diracunnya lagi itu. Nah ini dokter ini diangkat jadi dokter negara. Kemudian selama berapa bulan tahun saya lupa ya, bertugas itu tidak pernah atau hampir tidak ada yang sakit. Hampir tidak ada pasien. Bukan karena nggak bisa bayar, sehat-sehat. Dan dia merasa nggak enak itu. Aku boleh gaji terus kok, kalau pasien. Akhirnya pamit pulang ke Mesir. Sebelum pulang tanya kepada Rasul, sebetulnya rakyat Anda kok jarang yang sakit, ini gimana sih pola hidupnya? Nah, Rasulullah SAW menyampaikan, kami pola hidup kami adalah berhenti makan sebelum kenyang, makan kalau sudah terasa lapar. Itu kuncinya. Ya, sambung kita. Namanya di dalam diri kita ini kan makan itu kan tujuannya supaya tegak tubuh kita bisa untuk menjalankan kewajiban sholat. Sehingga ya orang yang paling baik itu yang sedikit makannya, sedikit tidurnya, sedikit bicaranya. Nah, benar ini warung orang paling Ustaz. Orang usah khawatir sing bagi rezeki Allah. Mesti kuandani ngono yo angel ya. Apa enggak boleh makan templeng? Boleh makan templeng, bukan enggak boleh. Siapa yang mau makan templeng sate? Tapi setelah itu harus ada penawarnya. Penawarnya apa? Olahraga. Kalau gitu kan, kalau enggak nanti kan enggak. Karenanya senang, lari, gitu kan? Kalau misalnya gini ada penawarnya juga itu, ada apa namanya? Kalau di yang kemarin kita pelajari itu cara kita hidup juga ada namanya Bebrusik. Nah ini saat kalau habis makan dengan ini minum ini untuk penetralisir, untuk memecah dari di lambung, pecah. Kemudian bisa diurai oleh lambung kita sehingga bisa diangkut dengan darah lalu sampai kepada sel-sel yang membutuhkan makanan. Dan kalau toh ada kelebihan disimpan nanti di otot, namanya itu. Lalu kalau dibutuhkan baru diambil. Karenanya kenapa? Orang puasa itu dan tidak usah khawatir bisa puasa. Kenapa? Dia ngambil lemak yang tersimpan di otot, yang tersimpan di gini gitu kan. Nah paling bahaya kalau lemak itu tersimpan di hati. Kalau udah tinggal di enable audio sama itu bisa bahaya. Saya pernah nanti kan udah muncul di sini, terus tinggal di settingnya tak tambahin. Bisa kemudian ada habis pulang yang benar yang nama bingung tak settingnya itu bebasan itu kita general check up itu general check up di Sultan Agung. Kesimpulannya ada penumpukan lemak darah itu yang paling membuat yang lain normal semua. Terus gimana caranya Pak Dokter? Kalau diet makannya
harus makan water. Nanti modelnya yang Water. Iya, water itu. Water itu sereal ya. Makanannya itu nggak boleh makan nasi, terus nggak boleh makan gorengan, nggak boleh, pokoknya harus rebusan, cuma direbus. Kalau misalnya mau ini pakai microwave, kalau mau goreng kerupuk itu masukkan sehingga jadi ya. Ada toh ya microwave ya namanya. Makanya terus ada alatnya ini, pokoknya nggak boleh pakai minyak, karena minyak itu nggak bisa diurai, nanti akan menumpuk jadi lemak, bahaya. Tapi kalau memang itu artinya 2 bulan ya, itu tak bocor itu sama obat, alhamdulillah itu kemudian general check up normal. Itu ternyata penumpukan lemak dia itu bahaya. Harusnya gimana lemaknya menumpuk, harusnya di otot. Nah gitu nanti diambil. Nah itu gimana? Ada. Maksudnya kalau kita makannya itu normal, jadi tidak banyak lemaknya, tidak banyak ini, tapi seimbang, selesai. Nah itulah pentingnya kita harus tahu cara hidup sehat, cara Rasulullah SAW. Nanti puasa bukannya pakai apa? Kalau kita kan puasa bukannya pada sudah. Iya kan? Gini betul. Iya, akhirnya terakhir ngantuk. Gitu. Kenapa? Karena bukannya pada sudah. Ono setuk, ono S2, ono mlebu kabeh. Dan kalau kan kurma itu ya makan. Saya pikir itu ibu-ibu karena waktu kita. Jadi pesan yang paling utama dari kajian kita pada siang hari ini adalah kembalikan segala sesuatu kepada Allah ya. Apapun persoalan kita ya, yang kita harus kembalikan kepada Allah, itulah hakikat tauhid. Kemudian Allah SWT itu menitipkan atau menempelkan sifat-sifat ketauhidannya itu pada ciptaannya. Maka sering-seringlah merenung, sering-seringlah melihat, ya berpikir untuk menangkap ketauhidan dan sehingga nanti semakin kita kokoh ya, dan itu nanti mewujud terus dalam amal soleh kita ya. Kiranya begitu ibu-ibu, mohon maaf kalau ada tutur kata yang bukan berkenan. Akhir kalam kita baca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk saudara-saudara kita, terutama jamaah KIS ini yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit ya, sedang isoman, sedang apa, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya ya. Ilatinya biniatin sholih Al-Fatihah. Yang kedua, saya mau berikan jenengan bacaan surat Al-Fatihah untuk proses pembangunan pondok kami, juga diberi kemudahan, kelancaran, dan insya Allah dalam bulan Ramadan bisa kita fungsikan ya. Ila dunia binatin sholih Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ibu jangan meninggalkan tempat sebentar dulu sebentar. Kita tunggu dulu itu hasil infak kita pagi hari ini, jumlahnya berapa, nanti langsung kita berikan ke Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz. Untuk di pondok itu kira-kira ini ada jamaah yang mau menyumbangkan Al-Quran, ya Bu Nur, bisa diterima enggak Ustaz? Quran itu banyak di pondok itu, karena wali santri itu datang bawa sementara santri kami belum banyak. Akhirnya Quran yang kami terima kami salurkan ke musola yang tidak ada. Jadi itu kondisinya begitu. Kemarin itu menerbit Quran dari Solo, teman saya, Ustaz kita mau menghadiahkan Quran ke mas santri, masya Allah, senang saya. Tapi mohon maaf nanti kita akan salurkan. Kenapa? Karena penghafal Quran itu Qurannya khusus. Maksudnya Qurannya khusus begini ya.
yang mengikuti kalau yang mengikuti jalurnya Mbah Arwani Kudus ya, Mbah Arwani Kudus itu seluruh